Welcome to IYCH, yuk kita cerita horor. Oke, untuk episode kali ini kita akan membawakan sebuah YCH dengan judul ikan yang digoreng atau kitanya yang kena goreng. Oke, cerita ini tuh dikirim dan diceritakan oleh sedulur online CH kita, yakni kita sebut saja Teteh Dia. Dan kebetulan cerita ini tuh bukan dari pengalaman Teteh Dia, melainkan cerita ini pengalaman dari kakeknya Teteh Dia. Kita sebut saja kakeknya ini Bapak Ius. Jadi Bapak Ius ini menceritakan ceritanya itu ke Teteh Dia ini, dan Teteh Dia itu menceritakannya kepada kita. Sebelum kita memasuki YCH lebih dalam, di sini kita akan memaparkan sebuah keterangan waktu, musim, dan tempat dalam cerita ini. Jadi, waktu itu di kampungnya Teteh Dia ini lagi musim-musimnya musim tandur. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tandur itu adalah musim tanam padi gitu. Dimana warga atau masyarakat di kampungnya Teteh Dia ini yang berstatus petani itu lagi sibuk-sibuknya, lagi produktif-produktifnya mereka itu bolak-balik sawah setiap harinya. Dan dimana mereka itu bolak-balik sawah itu untuk apa? Untuk mengecek, mengurusi perkembangan bibit padi di sawah. Begitu pula dengan kakeknya Teteh Dia, yakni Bapak Yus. Bapak Yus ini setiap harinya itu aktivitasnya itu bolak-balik dari rumah ke sawah, dari sawah ke rumah. Itu buat apa? Buat ngecek dan ngurusin perkembangan bibit atau semayan padi yang ada di sawah. BTW di kampungnya Teteh Dia ini semayan atau bibit padi yang baru tumbuh tunas, kayak baru tumbuh daun yang hijau itu disebutnya itu namanya itu pinian. Mungkin di antara sobat online kita yang lagi nonton saat ini, adakah nama yang sama itu di daerah kalian, atau di daerah kalian ada nama yang berbeda untuk penyebutan ini? Coba komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuki ceritanya. Cikidot. Jadi waktu itu menunjukkan pukul 16:30, dimana atau di situ jam setengah 5 lah, kita sebut saja setengah 5 aja. Jadi waktu itu jam setengah 5 Bapak Ius atau kakeknya Teteh Dia ini pulang dari sawah, dimana ya posisinya jelas dong, pulang dari sawah itu dalam keadaan yang badly parah, kayak kotor, banyak lumpur, bekas-bekas sawah, ya biasalah. Di situ kakeknya Teteh Dia itu pulang mengendarai motor legendnya, ini motor yang udah dimodifikasi dengan sedemikian rupa supaya bisa menerjang jalan-jalanan yang ada di sawah dan semacamnya. Jadi pas itu Bapak Yus ini dia pulang dari sawah ke rumah dengan keadaan kotor, kemudian dia memarkirkan sepeda motornya, dan habis itu Bapak Yus ini bersih-bersih badan, mandi, dan sholat asar tentunya. Setelah Bapak Yus ini sholat asar, Bapak Yus ini pergi menuju ruang makan, dimana di situ di ruang makan itu ada neneknya Teteh kita, yakni kita sebut saja Mak Yus. Jadi Bapak Yus dan Mak Yus, nenek dan kakeknya Teteh Dia gitu ya. Nah, di situ mereka berdua itu berbincang sambil makan sore. Dan dalam perbincangan itu biasa mereka itu saling sharing dalam kehidupan mereka dalam waktu keseharian ini. Dan tentunya juga mereka saling ngobrolin tentang masalah perkembangan sawah yang ada di sawah-sawah mereka. Jadi sawahnya lumayan banyak juga. Singkat cerita, di situ akhirnya Bapak Yus ini ngomong ke Mak Yus, "Bu, nanti maghrib Bapak mau ke sawah lagi ya, mau ngecek, mau ngelihat, sekalian mau ngobor tikus. Takutnya pinian yang di sawah ini
dimakanin tikus kayak gitu. Dan akhirnya Mak Yus jawab, "Pak, kenapa Bapak berangkatnya itu terlalu maghrib banget? Gak bisa kah Bapak berangkatnya ini habis sholat isya atau sebelum sholat isya gitu? Masa harus maghrib banget, Pak? Takut ada apa-apa," kata Mak Yus. Cuman di sini Bapak Yus ini jawab lagi dong, "Gimana ya Bu ya? Soalnya pas maghrib itu jam-jam makannya para tikus Bu. Jadi mereka tuh keluarnya tuh di jam maghrib itu, pas maghrib itu. Ya kalau setelah maghrib atau menjelang isya tikus-tikus pada balik lagi ke sarangnya atau ke lubang atau ke sarang tikusnya gitu." Kemudian di situ Mak Yus gimana ya? Aslinya dia tuh khawatir, cuman karena keterangan dari Bapak Yus tentang bahwasanya di jam-jam maghrib itu emang para predator musuh petani ini tikus pada keluar, jadi ya oke lah Pak, gak apa-apa silakan, tapi Bapak nanti sholat maghrib dulu, habis itu berangkat ya Pak ya, dan jangan lupa hati-hati Pak di sana, kata Mak Yus. Ya biasalah, suami istri saling mengkhawatirkan satu sama lain gitu. Singkat cerita, waktu pun menunjukkan pukul 17.59 atau jam 6 kurang 1 menit. Di situ kan posisinya emang jam-jam segitu emang udah jam maghrib, azan berkumandang, dan akhirnya Bapak Yus itu sholat maghrib terlebih dahulu dan siap-siap untuk OTW ke sawah. Jarak antara desa atau rumahnya Bapak Yus ke sawah ini agak lumayan jauh. Jadi posisi sawahnya itu ditoang antara desa A dan desa B, kayak gitu. BTW di antara kalian itu ada yang tahu toang itu apa? Toang itu kayak jalan yang menghubungkan desa A dan desa B. Dan jalan ini tuh kanan kirinya tuh bisa sawah, bisa pohon-pohon atau perkebunan gitu. Dan dimana tentunya di situ sawah atau jalan ini tuh sepi, nggak ada permukiman sama sekali, kayak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin sedulur sekalian yang tahu boleh komen di kolom komentar apa sih toang dalam bahasa Indonesianya artinya. Nah, singkat cerita Bapak Yus ini sampai datu di jalan atau di toang yang dituju. Posisi sawahnya Bapak Yus itu posisinya tuh kayak ini sawah dan paling tengah. Nah, arah ke sawahnya Bapak Yus ini butuh effortless banget cuy ke sono. Gimana ya? Kayak ini dari jalan gede, dari jalan yang kita sebut aja tadi toang, itu sebelum ke sawahnya itu kita harus ngelewatin namanya jalan yang masih tanah liat gitu. Di situ disebutnya itu tanggul atau galeng gitu. Nah, harus ngelewatin galang. Galang itu kayak samping-samping sungai atau kali yang sampingnya itu. Cuman di situ tuh galangnya itu atau tanggulnya itu posisinya itu nggak kayak di kota-kota. Kalau di kota-kota kan pinggir-pinggir kali itu trotoar, di semen dan lain sebagainya. Tapi kalau di kampungnya Teteh dia ini masih alami. Jadi kanan kiri sungai atau kali itu masih tanah liat. Singkat cerita akhirnya motor dan Bapak Yus ini udah sampai di galang tersebut. Bapak Yus ini memarkirkan motornya itu di atas gorong-gorong, di mana di gorong-gorong atas itu, di atas gorong-gorong itu emang jembatannya itu dibuat dari beton atau semen, jadi agak kokoh dibandingkan jalan-jalan yang ada di sebelum jembatan itu. Kayak tanah liat kan emang licin ya kalau motor ditaruh di situ, makanya diparkirinya di gorong-gorong atau di jembatan gorong-gorong gitulah, intinya paham lah ya, kayak modelnya kayak gini nih. Nah kayak gitulah modelannya. Nah udah diparkirin dah tuh, akhirnya Bapak Yus ini turun dari motor. Nah disinilah awal mula kejanggalan muncul. Setelah Bapak Yus turun dari motor,
Di situ Bapak Yus tuh kayak mencium bau-bau kayak kemenyan gitu, tau gak sih, kayak dupa kemenyan yang buat orang apa ya, mungkin kalau di Bali suguhan-suguhan gitulah modelannya, kayak gitu, kayak baunya wangi kemenyan banget. Cuman di situ Bapak Yus kayak masih positive thinking gitu. Singkat cerita, habis itu udah tuh cerita kayak gitu, Bapak Yus jalan dah tuh ngelewatin galangan kecil. Galangan kecil itu kayak pembatas sekat antara sawah milik petani A dan petani B. Itu ada namanya galengan. Jadi kayak jalan setapak yang bisa dilewati satu orang aja. Nah, lewatin gak tuh, turun ke bawah si Bapak Yus. Nah, di pertengahan, di situ Bapak Yus itu mencium apa lagi? Bau amis banget. Jadi kayak bau ikan yang amis banget gitu. Cuman nggak ada wujud ikannya atau apanya. Cuman di situ Bapak Yus kayak mikirnya, mungkin ini emang perasaannya aja kali, mungkin, kata Bapak Yus. Nah, setelah itu beberapa meter dari situ Bapak Yus jalan lagi nih. Beberapa meter dari situ ada suara kayak apa ya? Kayak tanah. Ya ini contoh nih, tanggul atau jalan. Ini kan curam nih. Tanah melorot, apa ya? Tanah longsor gitu, kayak gitulah modelnya. Cuman pas dicorotin pakai senternya Bapak Yus, pas di corot-corot gitu, nggak ada sama sekali tanah yang longsor, tanah yang melorot dari atas, nggak ada. Aneh banget kan? Di situ posisinya Bapak Yus masih positive thinking aja, kayak kata gua mah, nih orang kebal banget. Kalau kalian di posisi Bapak Yus gimana? Apakah udah ketar-ketir atau gimana? Kalau aku sih kayaknya udah up dah tuh, ya gak sih? Nah, lanjut. Setelah kejadian itu, pas Bapak Yus udah nyampe di galengan atau pembatas sawahnya Bapak Yus, di situ pula ada kejadian yang aneh. Kejadian apa? Kejadiannya itu kayak ada tahu nggak sih suara batu gede yang dilempar ke air, kayak kecupak, juar, gimana ya suaranya? Suaranya gimana ya? Juar, kecupak, gimana sih? Ya suara kayak batu dilempar ke air, batunya batu gede gitu. Kan jelas banget ya, kedengeran banget gitu kayak gimana suaranya ya, posisi batu gede dilempar ke air. Pas Bapak Yus ini ngeliat di sekitaran situ, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan posisi sawah itu emang datar, apa ya, kayak bukan kali gitu kan, sawah gimana ya, kalian tahu kan posisi sawah tuh nggak terlalu dalam, itu kan sawah tuh air campur lumpur, nggak air semuanya. Jadi mustahil banget bahwasanya ada suara batu yang masuk ke dalam air, soalnya kan sawah itu nggak air sepenuhnya air gitu, paham gak sih? Toh pas dicorot-corot lagi sama Bapak Yus itu nggak ada apa-apa, kosong. Dem banget gak sih? Nah, singkat cerita, Bapak Yus pun akhirnya ngecek dah tuh pinian atau semaian padi yang ada di sawahnya Bapak Yus. Dicek, disorot-sorot, pakai senter kan. Dan alhamdulillahnya di situ nggak ada hama sama sekali, dan toh juga itu si pinian padinya itu masih bagus gitu, nggak ada kayak bekas makanan tikus dan lain sebagainya. Dan anehnya juga di situ tuh posisinya kayak bisa gitu, tikus nggak ada sama sekali keluar maghrib itu. Biasanya Bapak Yus itu sore aja mau pulang itu tikus udah banyak banget pada kayak ya pada loncat-loncatin galang-galang gitu. Cuman pas Bapak Yus di situ itu nggak ada tikus sama sekali. Aneh banget kan? Oke, singkat cerita akhirnya Bapak Yus udah ngobor tuh tikus semua, tapi hasilnya nihil, nggak ada. Bapak Yus pun pulang. Nah, disinilah kejanggalan sesungguhnya.
Jadi pas arah pulang, Bapak Yus ini ngelihat ada ikan gedenya tuh gede banget. Tahu gak sih, kayak ikan gabus gitu modelnya, ikan gabus. Cuman gedenya tuh segede bukan kambing sih ya. Lebih tepatnya segede anak kambing, ya bayi lah modelnya. Gede banget. Di situ aneh banget, kalau aku sih ngelihat ikan yang segede itu langsung kayak, nih kayaknya bukan ikan dah, langsung pergi kan. Menurut kalian kalau ngelihat ikan segede itu, apakah kalian ambil atau malah kayak, nih bukan ikan nih, pergi aja, pergi. Coba komen di kolom komentar. Cuman di sini Bapak Yus tuh malah anehnya, dia tuh kayak pikirnya gini, gila, nih ikan segede gini enak kali dibikin ikan goreng, kalau enggak ikan kuah kuning dan lain sebagainya. Kayak nih orang masih baik mikirin kayak gitu, kayak positive thinking banget gitu. Kalau kita sih ya mungkin udah ketar-ketir ya. Nah di situ Bapak Yus pun tanpa ragu-ragu, tanpa pemikiran yang enggak, dia lepas sarung dia dan bungkus itu si ikan gabus segede gaban itu dan dibawa pulang akhirnya. Singkat cerita, setelah pulang, Bapak Yus ini sampai di rumah. Ya, ini mengetuk pintu dan di situ Mak Yus pun keluar. Bu, ini ada ini Bapak dapat ikan dari sawah gede banget. Enak nih Bu, besok kita bikin goreng ikan, kalau enggak ikan dibikin kuah gitu, enak kayaknya Bu ya. Di situ Bapak Yus ngomong ke Mak Yus. Di sini Mak Yus tuh kayak terheran-heran. Ya gimana mau terheran-heran? Lihat Bapak Yus bawa ikan segede gaban. Ya pantas dong Mak Yus kayak, nih ikan apa ikan gitu. Di situ Mak Yus langsung ngomong, Pak, Bapak yakin ini ikan bener ikan? Bapak nemunya di mana? Langsung di situ Bapak Yus langsung jawab, nemu di sawah, Mak. Di tengah-tengah sawah yang masih belum ada padinya. Di situ Mak Yus langsung nge-freeze dan dia langsung ngomong, terserah Bapak lah, Mak Ibu mau ke itu, mau tidur langsung. Dan di situ Mak Yus langsung tidur dan Bapak Yus ini membawa ikannya ke dalam dan ditaruh di bak kamar mandi yang cukup gede. Jadi rencananya itu Bapak Yus tuh pengennya besok itu makan atau sarapannya tuh pakai ikan yang digoreng ini gitu sarapannya. Setelah itu Bapak Yus pun akhirnya bersih-bersih kan, habis ke sawah otomatis kotor dong kakinya. Bersih-bersih dan siap mau tidur. Anehnya pas bersih-bersih inilah kejanggalan itu ada lagi. Jadi pas Bapak Yus bersih-bersih di kamar mandi, posisinya kan kamar mandi nih. Nah si ikan kan di dalam bak tuh yang gede tuh, si ikan itunya. Nah Bapak Yus ini posisinya di luar kamar mandi, kayak tempat cucian kaki atau tempat nyuci baju gitu. Di situ dia bersih-bersih lah. Nah pas bersih-bersih di situ Bapak Yus tuh kayak nyium dupa atau apa namanya tadi, kemenyan gitu, cuman samar-samar. Di situ Bapak Yus kayak nggak ngegubris, masih positive thinking aja, emang rada-rada nih ya orangnya. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Yus pun istirahat, dan posisi istirahatnya itu Bapak Yus itu di tempat TV, dimana TV ada kasur di depannya. Nah Bapak Yus itu istirahatnya di situ. Dan disinilah kegongan diantara kegonggongan sebelumnya. Ini paling gong dan gongnya tuh di sini. Cikidot. Pas itu Bapak Yus itu posisinya lagi tidur, tapi di situ Bapak Yus tuh tidurnya kayak setengah tidur. Gimana ya posisinya? Setengah tidur. Kayak tidur ayam, merem ayam kalau dalam bahasanya teteh dia mah. Itu merem ayam, kayak tidur tapi nggak tidur di depan TV itu. Nah, dalam posisi itu
Bapak Yus ini samar-samar denger suara orang yang sedang nangis kayak dan lama kelamaan suara itu semakin kenceng, dan disinilah titik kegongannya. Jadi kelama kelamaan suara itu ngomong kayak bisikin di ke telinga Bapak Yus kayak, kembaliin aku mohon, kembaliin aku mohon, dan lain sebagainya. Kayak orang-orang lagi ngerintih memohon ke Bapak Yus. Aneh banget. Posisinya gitu kayak, merinding sumpah. Jadi kayak, gimana ya posisi? Kayak tidur tapi nggak tidur. Dan seketika setelah dengar kalimat kembaliin aku, Bapak Yus kayak pindah ke dimensi lain, cowok. Kayak gimana ya? Posisinya tuh di tempat yang sama, cuman dia tuh kayak keadaan dia masih tidur. Cuman di alam lain, di alam bawah sadarnya Bapak Yus tuh lagi duduk di posisi yang tadi itu, tiduran itu, tapi duduk dia. Dan disinilah kebohongannya. Pas posisi dia masih duduk dalam keadaan tidur, gimana cara neranginnya? Paham sendirilah kayak lu tidur cuman ngerasanya di dimensi lain lu lagi duduk gitu, kayak mimpi lu lagi duduk cuman di posisi yang sama di situ. Dan di sini kegongannya. Jadi suara itu asalnya itu dari kamar mandi yang ada ikan gabus segede gaban tadi. Nah, di posisi itulah Bapak Yus itu ngelihat sesosok ikan tadi tuh nyamperin Bapak Yus, dan dia tuh mohon kembalikan aku ke tempat yang kamu sudah temukan aku. Kayak mohon kembaliinlah kembaliinlah si ikan ini ke tempatnya yang semestinya gitu. Seketika Bapak Yus itu nge-freeze, kayak nggak bisa gerak, kayak gimana ya, posisi di dimensi lain gitu. Dan di situ dia nggak bisa gerak, dan akhirnya lama kelamaan syukurnya alhamdulillahnya Bapak Yus ini langsung kebangun dari tidurnya. Dan disitulah Bapak Yus ngerasain keringet dingin, kayak keringet langsung keluar semua, tegang. Dan posisi itu menunjukkan pada pukul jam 3 lewat 45 menit. Jadi jam mau sholat subuh. Di situ Bapak Yus langsung bangun ke kamar mandi ngelihat itu ikan, dan memang di situ ikannya masih ada di situ. Subuh habis sholat subuh Bapak Yus langsung bawa tuh ikan dan ditaruh lagi ke tempatnya, yakni di sawah yang deket Bapak Yus. Menurut kalian itu ikan asli atau ikan-ikanan? Gimana ya? Awalnya pengen goreng ikan, tapi malah kitanya yang kegoreng sama ikan. Aduh, gila. Dan FYI guys ya, ternyata bukan kali pertama kalinya aja kejadian ini terjadi di kampungnya Teteh dia. Ternyata sebelum Bapak Yus atau sesudah Bapak Yus juga, itu banyak warga atau masyarakat yang sawahnya letaknya itu di kawasan itu, kayak perbatasan di blok-blok kawasan itu. Mereka juga sering pernah ngelihat ikan segede gaban itu. Dan mereka itu nggak kayak Bapak Yus ya, yang sangat-sangat kepedean langsung ngambil dan bawa pulang. Tapi mereka itu kayak biarin, mungkin ikan itu adalah penjaga atau penghuni di kawasan sawah tersebut. Maka mereka tuh kayak biarin aja, nggak ngegubris sama sekali. Gimana menurut kalian? Kalau kalian di posisi Bapak Yus, apakah kalian kuat mentalnya seperti itu atau tidak? Dan FYI atau FIY apa sih? Dan FYI ya, ternyata tanggalnya itu, kejadiannya itu semuanya itu
di bulan yang sama. Jadi mereka atau warga-warga yang pernah ngelihat ikan itu juga tanggalnya tuh hampir sama semua, dimana sebelum 1 Muharram dan sesudah 1 Muharram. Jadi di antara 1 Muharram dan sesudah Muharram itu, di tanggal-tanggal itu mereka ngelihat ikan itu di sawah itu. Jadi 1 Muharram tuh kayak ibarat mah kayak 1 suro, sebelum 1 suro dan sesudah 1 suro. Kejadian itu berulang-ulang dan ternyata mereka melihat ikan atau makhluk itu di tanggal-tanggal tersebut. Menurut kalian itu ikan asli atau ikan jadi-jadian? So, di sini kita bisa ambil poin yang penting di cerita ini, bahwasannya kita itu hidup berdampingan, bukan hidup sendirian. Karena Tuhan menciptakan makhluknya itu berbagai macam jenis, bukan kita saja atau bukan hewan atau yang lainnya, tapi masih banyak lagi yang masih berdampingan dengan kita. Jadi kita harus jaga etika, jaga sopan santun dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian YCH pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari sedulur-sedulur online CH kita yang mempunyai cerita yang pengen di-up atau dipublikasikan di sini, boleh DM langsung di akun ini. Dan sekianlah YCH kita kali ini. Jangan lupa like, follow, and share. Dan tungguin lagi YCH atau episode YCH lainnya yang tentunya lebih seru dan lebih creepy dari ini. Dan terakhir, see you next time and bye!